warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadania, NIM 1805011061. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama mengenai sistem keuangan. Ada pendahuluan, kemudian ada aliran dana dalam sistem keuangan, terus ada struktur pasar keuangan, yaitu terdiri dari pasar uang dan pasar modal, pasar obligasi dan pasar ekuitas, terus pasar primer dan pasar sekunder, dan pasar bursa dan pasar non-bursa. Ada informasi asimetris, klasifikasi lembaga perantara keuangan yang terdiri dari lembaga penerima simpanan, contractual saving institutions, dan perantara investasi. Kemudian ada sistem keuangan global, dan terakhir regulasi sistem keuangan. Belakang kemunculan pasar keuangan. Nah, dalam masyarakat itu ada orang yang terkadang memiliki bisnis yang bisa dibilang menguntungkan, tapi dia tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan bisnisnya. Namun ada juga orang yang memiliki dana yang cukup, tapi dia tidak bisa mengelola bisnisnya. Nah, di situ akan terjadi pertemuan antara pemilik dana dan peminjam dana. Dana itu sendiri terdiri dari dana secara langsung dan dana secara tidak langsung, yaitu melalui lembaga keuangan. Yang pertama, menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, lalu memperlancar aliran dana yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, karena adanya informasi asimetris dan adanya sifat jatuh tempo, sehingga ini akan menimbulkan risiko pada pelaku ekonomi, yaitu adanya ancaman bagi fungsi intermediasi. Terjadi pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan itu sendiri akan mempengaruhi sistem keuangan, kemudian juga akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Maka oleh karena itu diperlukannya intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Aliran dana dalam sistem keuangan. Supplier dan demandersnya itu sama. Suppliernya terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Namun perantaranya itu yang membedakannya, satu secara tidak langsung, kedua secara langsung. Sistem keuangan terdiri dari pemilik dana dan peminjam dana. Pemilik dana itu merupakan orang yang memiliki dana yang berlebih. Kemudian peminjam dana itu orang yang tidak memiliki dana. Adanya aliran dana itu sendiri akan meningkatkan kegiatan produksi dan konsumsi, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Keuangan itu ada 4. Yang pertama berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, kemudian berdasarkan urutan transaksi dan organisasi pasar. Berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen itu terdiri dari pasar uang, pasar modal. Keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return, yaitu terdiri dari pasar obligasi atau debt market, dan kemudian pasar ekuitas atau equity market. Keuangan berdasarkan urutan transaksi terdiri dari pasar primer dan sekunder. Pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar terdiri dari pasar bursa dan non-bursa. Untuk pasar bursa itu sendiri terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas atau melalui pialang bertemu. Contoh Bursa Efek Jakarta. Lanjut, pasar non-bursa itu merupakan bersifat desentralistik, di mana pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif. Kemudian informasi asimetris, argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan. Analoginya contohnya pasar Jeruk Medan. Biasanya orang-orang di daerah-daerah kota itu membelinya di pasar swalayan karena mereka membelinya dalam jumlah terbatas, tidak dalam jumlah banyak. Karena menurut mereka ketika membeli dalam jumlah terbatas, maka itu akan menambah ongkos, sehingga akan menyebabkan kenaikan harga. Asimetris. Yang pertama, pilihan merugikan atau adverse selections merupakan perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Ini dijelaskan oleh model Market for Lemon atau J. Akerlof 1970 di pasar mobil bekas. Itu ada ketidakmampuan mengetahui resiko default atau gagal bayar pinjaman yang berpotensi merugikan pemberi pinjaman.
Yang kedua, perilaku bahaya moral atau moral hazard muncul setelah transaksi dilakukan. Klasifikasi perantara lembaga keuangan. Yang pertama ada berdasarkan sumber dana, terdiri dari lembaga penerima simpanan, yaitu lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Contohnya bank komersial dan koperasi. Contractual saving institution, lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik, sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Perantara investasi atau investment intermediaries merupakan lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Contoh, perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual funds, money market mutual funds, serta pegadaian. Keuangan global. Bentuk-bentuk pinjaman bank pada perusahaan negara lain, itu ada obligasi asing, merupakan instrumen utang yang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara kepada investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contoh-contohnya ada obligasi perusahaan, ada Eurobond atau obligasi yang dijual pada negara lain dalam bentuk mata uang negara asal. Kemudian ada euro currency atau simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negaranya. Untuk regulasi sistem keuangan itu kenapa terjadi? Karena adanya risiko akibat asymmetric information, dan siapa yang melakukan, yaitu otoritas moneter atau bank sentral. Dari regulasi sistem keuangan ada yang pertama, menyediakan informasi kepada publik. Ini tujuannya agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup, sehingga mengurangi adanya risiko. Itu menjaga kesehatan atau soundness sistem keuangan. Itu keterkaitan antara pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yaitu meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Maksudnya di sini bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan moneter. Untuk menggairahkan kepemilikan rumah. Kebijakan ini bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu. Berpotensi menyebabkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi pada pemilik dana. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.